Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang di channel saya, Etos Channel. Terima kasih sudah mengklik video ini. Video kali ini kita akan membahas tentang studi kasus. Nah, kasus yang akan kita bahas adalah dampak kegiatan manusia terhadap sedimentasi. Topik utama pada malam hari ini adalah dampak aktivitas industri terhadap kualitas sedimen. Nah, subtopik kita reklamasi, pelabuhan, pertambangan pasir laut. Nah, reklamasi. Reklamasi ini adalah pembuatan pulau baru di pesisir. Dampaknya mengubah pulau serta mengubah pola arus laut. Lalu perubahan zona sedimentasi, potensi akumulasi lumpur di area tertentu, serta abrasi di area sekitarnya. Nah, reklamasi ini seperti yang sebelumnya saya katakan adalah pelebaran pulau atau memperbesar sebuah pulau. Nah, akibatnya pola arus di sekitar pulau tersebut akan mengikis area lain, seperti perubahan zona sedimentasi akan berubah dan potensial akumulasi lumpur di area tertentu akan meningkat ataupun berpindah. Nah, akibatnya abrasi di areanya semakin tinggi. Walaupun area reklamasi tersebut dari batu, nah akibat-akibat yang lain akan tetap ada, seperti yang pertama mengubah pola arus serta perubahan zona sedimentasi. Contoh kasusnya reklamasi di Jakarta, nah, perubahan arus permukaan dan sedimentasi serta peningkatan sedimentasi lumpur di perairan tengah. Lalu reklamasi Pulau G Jakarta, perubahan pola sedimentasi dan kualitas sedimen, nah, peningkatan logam berat dan aktivitas konstruksi. Lalu reklamasi Pantai Manado, nah, gangguan habitat lamun dan perubahan sedimentasi karbonat. Lalu Dubai Palm Island, perubahan arus dan sedimentasi hingga 1-20 km dari struktur reklamasi. Nah, dari contoh kasus tersebut kita ketahui itu akan mengganggu ekosistem di sekitarnya serta membuat perubahan sedimentasi ataupun perubahan sedimentasi lumpur di area-area tertentu, sehingga meningkatnya sedimentasi ataupun cepatnya sedimentasi berpindah dari suatu lokasi ke perairan dalam, mengakibatkan cepatnya abrasi. Nah, pembangunan pelabuhan, nah, dampaknya sedimentasi di kolam pelabuhan harus dikeruk rutin. Kemudian perubahan distribusi sedimen di sekitar breakwater. Lalu potensi penurunan kualitas sedimen karena pencemaran bahan bakar dan limbah industri pelabuhan. Nah, dari pembangunan pelabuhan, sedimentasi di kolam pelabuhan akan terus terjadi. Nah, yang mana menyebabkan sedimen tersebut harus dikeruk agar tidak menenggelamkan pelabuhan, karena sedimentasi dari daratan akan terus datang di lokasi pelabuhan. Kemudian perubahan distribusi sedimen di sekitar breakwater. Nah, pembangunan pelabuhan akan membuat pembuatan alur baru pada sungai, sehingga distribusi sedimen di sekitar breakwater akan berubah ataupun entah berkurang atau bertambah. Kemudian potensi penurunan kualitas sedimen karena pencemaran bahan bakar. Nah, di pelabuhan pula akan ada kegiatan seperti ekspor impor pada bahan-bahan industri serta limbah industri dari pelabuhan. Nah, dari pelabuhan sendiri, limbah-limbah seperti limbah cair, limbah padat, entah itu makanan, plastik ataupun limbah padat seperti plastik tadi, dan juga limbah cairnya seperti oli, minyak, dan limbah makanan dari para pekerja industri di pelabuhan. Contoh kasusnya Pelabuhan Tanjung Mas di Semarang, sedimentasi tinggi akibat suspensi lumpur dari sungai, banjir, kanal timur. Kemudian Pelabuhan Benoa, Bali, akumulasi sedimen lumpur di kolam pelabuhan dan sekitarnya. Kemudian Pelabuhan Kuala Tanjung, Sumatera Utara, perubahan morfologi dasar laut dan sedimentasi di area dermaga. Lalu Pelabuhan Rotterdam, Belanda, sedimentasi berat di muara sungai Rijn Meus, butuh pengukuran rutin.
Nah, lalu pertambangan pasir laut. Dampaknya erosi dasar laut, kekeruhan tinggi, perubahan pola sedimentasi di area sekitarnya, dan kerusakan habitat bentik. Dari kalimatnya sendiri sudah pastilah pertambangan pasir laut, yang dimana pasir laut itu dikeruk, yang pasti menyebabkan erosi pada dasar laut. Nah, kekeruhan juga tinggi, serta perubahan pola sedimentasi di area sekitarnya. Gangguan sedimentasi seperti cangkang kepiting, cangkang dan yang lainnya, juga karang, akan mengakibatkan rusaknya area sekitar, yaitu kerusakan habitat bentik. Contoh kasus Laut Madura dari Sampang dan Bangkalan. Kekeruhan meningkat dan kerusakan terumbu karang. Lalu Kepulauan Seribu, Jakarta. Erosi dasar laut dan abrasi pantai di pulau-pulau kecil. Dari Batam sampai ke Bintan, Kepulauan Riau. Kerusakan ekosistem Lamun dan peningkatan lumpur halus. Singapura Sand Import. Hilangan sedimen pesisir dan peningkatan sedimentasi halus di perairan sekitarnya. Dampak aktivitas industri terhadap kualitas sedimen. Dampaknya pencemaran logam berat di sedimen. Kemudian peningkatan senyawa organik terlarut dan endapan. Lalu sedimentasi limbah industri. Contohnya Teluk Jakarta, logam berat seperti timbal, merkuri, lalu tinggi di sedimen akibat industri dan domestik. Teluk Lampung, peningkatan logam berat dari industri semen dan petrokimia. Pantai Cilonggon, Banten, logam berat dan sedimentasi limbah industri baja. Tokyo Bay, di Jepang, endapan sedimen tercemar industri sejak 1960-an. Nah, pembahasan kita akan lebih utama ke Teluk Lampung Indonesia, yang dimana aktivitas zona industri semen, petrokimia, dan dermaga ekspor-impor terjadi. Nah, Teluk Lampung merupakan kawasan pesisir di Provinsi Lampung yang memiliki peran strategis sebagai pusat aktivitas industri, pelabuhan, perikanan, dan pariwisata. Seiring perkembangan kawasan industri di sepanjang pesisirnya, terjadi peningkatan pembuangan limbah cair dan padat ke lingkungan perairan, baik dari industri semen, kimia, maupun aktivitas pelayaran. Kondisi ini memicu perubahan pola sedimentasi di perairan teluk, disertai akumulasi material pencemar seperti logam berat dan limbah organik di sedimen dasar. Pencemaran sedimen menjadi salah satu masalah lingkungan serius karena berpotensi merusak ekosistem laut serta mengganggu aktivitas perikanan dan wisata bahari di Teluk Lampung. Nah, seperti pada peta. Nah, tujuannya studi kasusnya adalah mengidentifikasi sebaran dan jenis sedimen di kawasan pesisir Teluk Lampung, lalu menganalisis kandungan logam berat dalam sedimen akibat aktivitas industri. Yang terakhir, menilai dampak lingkungan akibat pencemaran sedimen terhadap ekosistem pesisir. Nah, metode penelitian di Teluk Lampung, pengambilan sampel sedimen menggunakan grab sampler dan core sampler di 8 titik pengamatan mencakup area dekat muara sungai, kawasan industri, pelabuhan, dan perairan terbuka. Analisis laboratorium menggunakan granulometri, metode sieve analysis untuk pasir, dan pipette analysis untuk lumpur. Kemudian logam berat, parameter seperti merkuri, timbal, dan seng dianalisis menggunakan atomic absorption spektrofotometri. Analisis data pemetaan distribusi kandungan logam berat dan jenis sedimen menggunakan GIS software. Identifikasi sebaran dan jenis sedimen di kawasan pesisir Teluk Lampung. Nah, dari lokasi, jenis sedimen dominan, dan keterangan. Di sekitar pelabuhan Panjang ada lumpur halus dengan warna abu-abu gelap, kandungan organik tinggi. Lalu muara sungai Waise Kampung ada lumpur pasiran dengan banyak material organik dan debris. Nah, pesisir Teluk Betung, pasir kasar hingga pasir sedang, warna kuning kecoklatan, sedikit lumpur. Area terumbu karang Pahawang. Jenis sedimennya pasir sangat kasar dan pecahan karang.
dengan warna putih dan dominasi bioplastik. Perairan tengah Teluk, jenis sedimennya lumpur dominan, tekstur sangat halus, dengan tersuspensi dan menyebabkan kekeruhan tinggi. Nah, dari hasil penelitian ini, sedimen di Teluk Lampung didominasi oleh lumpur halus, terutama di dekat area industri dan muara sungai. Lalu kandungan logam berat, konsentrasi logam berat paling tinggi ditemukan di kawasan dekat industri sudah pasti, semen dan pelabuhan. Nah, nilai kandungan logam berat di beberapa titik pengamatan melebihi baku mutu sedimen laut, menandakan adanya potensi pencemaran berat. Nah, parameter yang digunakan adalah parameter baku mutu yang dipakai adalah 1,2 mg per kilogram dan kemudian 95 mg per kilogram timbal dan 210 mg per kilogram seng. Nah, dari baku mutu orang sendiri itu lebih kecil. Dampak lingkungan, sudah pasti dampak lingkungannya juga terganggu. Nah, kerusakan ekosistem lamun akibat sedimentasi, lumpur dan pencemaran logam berat. Kemudian penurunan populasi biota dasar laut di area yang tercemar. Kemudian akumulasi logam berat dalam rantai makanan yang membahayakan kesehatan manusia dan satwa laut. Terganggunya aktivitas wisata bahari di beberapa kawasan pesisir karena kualitas air dan sedimen menurun. Nah, kemudian hal yang bisa untuk dicegah adalah dengan peningkatan sistem pengelolaan limbah industri sebelum dibuang ke perairan. Restorasi ekosistem pesisir dengan penanaman mangrove dan transplantasi lamun. Kemudian pemantauan rutin kualitas sedimen dan logam berat di area industri dan perairan umum. Lalu penegakan peraturan lingkungan secara ketat terhadap pelaku industri di sepanjang pesisir Teluk Lampung. Nah, kesimpulan dari kasusnya yang kita bahas adalah menunjukkan bahwa aktivitas industri kawasan Teluk Lampung memberikan dampak signifikan terhadap kualitas sedimen pesisir, peningkatan kadar logam berat seperti merkuri, seng, dan juga timbal berpotensi merusak ekosistem laut dan membahayakan kesehatan masyarakat pesisir. Diperlukan upaya mitigasi berkelanjutan melalui pengendalian limbah industri, rehabilitasi pesisir, serta penguatan pengawasan lingkungan. Baik, sampai di sini saja video pada malam hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya, video lain.